Hai, hai, selamat Halo, siang. selamat siang Bu Ayu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nurul gimana? Kabarnya puasanya gimana? Sedang tidak berpuasa, tapi pasti Bu Ayu puasa ya dan semangat. Insya Allah. Insya Allah. Anyway, selamat Hari Kartini Bu Ayu dan Selamat untuk Hari Kartini ibu-ibu juga. keluarga 7 bulan. Harapannya apa Bu Ayu di Hari Kartini tahun ini? Harapannya semoga kualitas hidup perempuan Indonesia semakin baik ke depannya. Gitu ya Amin. Nurul ya. Iya, semoga kita semua selalu sejahtera secara fisik, finansial, dan mental pastinya ya. Terutama nih, kalau Benar. kita ingin beraktivitas, ingin menjadi pribadi yang lebih produktif, kematangan mental ibu itu juga sangat perlu diperhatikan ya. Kualitas kesehatan mental maternal Mm, ibu-ibu penting banget mm, untuk kita sama-sama perhatikan. Dan kalau misalnya ada suatu masalah, itu juga harus segera ini ya Bu Ayu harus segera disembuhkan gitu. Nah Iya, ngomong-ngomong nih betul. Bu Ayu, kita membawa Mm, semangat Ibu kita Kartini nih agar perempuan Indonesia bisa lebih produktif dan berdaya. Lalu kita kaitkan dengan isu kesehatan mental maternal sebetulnya sebagai iya. pondasi nih, biar ibu-ibu juga bisa Mm, meraih semua mimpinya dia, termasuk juga membawa anak-anak dan keluarganya ke gerbang yang lebih bagus lagi kehidupannya gitu kan. mm, Nah, kalau Bu mm. Ayu sendiri ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan mental maternal, waktu Bu Ayu baru aja ngelahirin anak, ada pernah isu-isu galau atau depresi mungkin? Oke, pastinya sih Nurul, pastinya pada saat awal-awal baru melahirkan, karena kan kita transisi ya dari tadinya Ya, belum statusnya mungkin belum jadi ibu, akhirnya jadi ibu, yang statusnya hmm, tadinya cuma ngurus diri sendiri sama suami, betul. ternyata ada satu manusia nih yang hidupnya bergantung sama kita. Pastinya itu cukup bikin aku galau, Hmm, cukup bikin kayak kehilangan jati diri, apalagi hmm, mungkin buat ibu yang awalnya tadinya aktif bekerja, lalu ketika setelah melahirkan berhenti bekerja sama seperti aku. Jadi itu kayak lumayan jadi apa ya? Kayak lumayan jadi shock nih gitu yang hmm, tadinya aktif bekerja eksis gitu kan di luar kantor pergi setiap ya, hari akhirnya harus di rumah gitu. Cukup cukup jadi ini juga sih jadi kendala bukan kendala ya cukup bikin aku lumayan kayak kepercayaan diri aku mulai berkurang hmm, kayak gitu terus bikin jadi galau lebih mellow apalagi kan transisi ini kita dari kecil nggak pernah diajarin ya ternyata jadi ibu tuh suatu hal yang challenging banget gitu betul, orang tua kita juga mungkin dulu nggak kasih tahu hal-hal seperti itu jadi betul, ketika betul. kita ngalamin sendiri kaget nih oh jadi ibu tuh ternyata sesusah ini ya Iya, gitu iya, iya. sesusah ini jadi lumayan bikin drama ya mellow juga secara mental juga sering nggak sering sih cuma sesekali kadang Hmm, nangis ngerasa hmm. kesepian kayak gitu sih Nurul kalau Nurul gimana dulu rasanya. Oke, kalau Bu Ayu kan ada kayak permasalahan, mungkin kayak krisis identitas ya awal-awal fase Iya. menjadi ibu. Mm, Nah, kalau aku sih mungkin mm, juga sama ya kayak Bu Ayu sebelum punya anak kan mbak-mbak kantoran banget lah, dandan mulu tiap hari gitu ya, kayak ngerasa ya. cantik terus tiap hari, baju bagus. Uh, Tiba-tiba baru ngelahirin uh, ada bayi di rumah dasteran mulu gitu ya. Terus juga ya macem-macem gitu perasaannya, tapi kurang lebih sama kayak Bu Ayu. Tapi kalau mungkin aku ada faktor lain yang bikin ngerasa masa pasca persalinanku tuh lebih dramatis dan jadi lebih melankolis ya karena aku tuh baru lahiran 5 hari papaku meninggal. Jadi kayak banyak banyak sedihnya, tapi aku juga nggak tahu ya sampai hari ini apa sedihnya tuh karena sering nangisnya apa karena namanya ya, baru ditinggal orang tua atau memang karena bingung ya, juga kan, nggak punya support system yang waktu itu juga ya. nggak ada mbak, aku cuma sendiri, suami juga kerja kantoran, bingung juga ngadepin bayi kayak gitu sih. Kalau aku permasalahannya kayak gitu. Nah kalau aku sih sama Bu Ayu, sepertinya kita bisa cukup sembuh dari kebingungan Ya, masa pasca persalinan ini karena kita ketemu support system ya di 7 bulan sama-sama. benar, benar Betul betul. banget. Nah, Benar di banget. edisi kali ini aku dan Bu Ayu memang mau ngobrol nih mengenai sebetulnya cara ngendaliin
depresi pasca persalinan itu seperti apa? Apakah memang harus menemukan support system kayak aku sama Bu Ayu nih? Misalnya kita sama-sama bisa bergabung di Nuju Bulan, ketemu teman-teman yang punya ketemu sesama ibu. Iya, yang punya juga cerita mungkin mirip-mirip. Nah, hari ini kita sudah kedatangan, hai, Mbak Halo. Yana, apa kabar? Halo Mbak Nurul, Mbak Ayu, kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah baik. Selamat Hari Kartini ya, Mbak Selamat Hari Mbak Kartini. Yana. Selamat Hari Kartini Mbak Nurul dan Mbak Ayu. Suara saya jelas ya Mbak? Jelas. Oke, nah sebelum kita mulai nih Mbak Yana dan Bu Ayu, aku mungkin bisa perkenalin dulu ya ke keluarga Nuju Bulan. Profil dari Mbak Yana ini, Mbak Nuryana ini seorang aktivis kesehatan mental maternal ibu hamil dan pasca persalinan. Mbak Yana juga adalah seorang founder dari Mother Hope Indonesia, seorang doula postpartum dan juga penulis buku antologi Momis, You're Not Alone dan Panacea. Mbak Yana pernah menerima penghargaan dari The Marseille Society for Perinatal Mental Maternal tahun 2018 silam, juga Facebook Accelerator Program 2020 dan tahun ini tahun lalu terpilih menjadi perempuan terinspiratif versi The Asian Parent. Jadi Mbak Yana ini memang dan juga Mbak Yana secara background pendidikan adalah seorang nutrisionis, Bu Ayu dan teman-teman keluarga Nuju Bulan. Dan Mbak Yana sudah sekian tahun mendedikasikan dirinya untuk membantu mensejahterakan mental ibu-ibu terutama pasca persalinan gitu ya. Ngomong-ngomong mensejahterakan kehidupan, ternyata bukan cuma keuangan aja yang harus sejahtera ya Mbak Yana gitu ya. Terutama untuk ibu-ibu ini juga mentalnya harus sejahtera dulu nih sebelum kita mau ngejar impian punya karir bagus, bisa ngedidik anak menjadi generasi yang lebih baik, bisa menjadi pasangan yang suportif buat suami gitu ya. Nah, kalau tadi aku sama Bu Ayu di opening nih udah ngobrol-ngobrol pengalaman kita waktu baru-baru ngelahirin seperti apa. Kalau aku dari Bu Ayu, garis besarnya itu sama-sama sebenarnya ngerasain krisis identitas ya Bu Ayu. Cuma mungkin memang kami berdua sih merasa belum masuk kategori depresi. Cuma ya sering melo-melo lah gitu ya. Kalau aku tadi ada cerita lain lagi yang akhirnya menambah level melankolisku yang udah sempat aku mention di opening. Nah, pertanyaan pertama deh buat Mbak Yana. Boleh dari Bu Ayu. Bu Ayu mungkin bisa kenalin dulu ya Mother Hope Indonesia ini apa sih ke keluarga Nuju Bulan ya? Keluarga Nuju Bulan buat yang belum tahu nih, apa sih dari tadi kita udah nyebutin Mbak Nuryana nih dari Mother Hope Indonesia. Apa sih Mother Hope Indonesia itu? Jadi Mother Hope Indonesia merupakan komunitas yang berfokus untuk memberikan dukungan emosional serta edukasi kepada ibu hamil dan pasca melahirkan serta keluarganya, terutama bagi ibu yang mengalami gangguan mood seperti depresi pasca melahirkan. Jadi memberi dukungannya ini nggak cuma ke ibunya aja, tapi juga ke keluarganya ya Mbak Yana ya, Mother Hope ini ya. Nah, keluarga Nuju Bulan juga mungkin kalau mau tahu kegiatannya Mother Hope itu apa aja, bisa cek langsung di Instagramnya @motherhopeindonesia gitu. Oke, dan kita masuk pertanyaan yang pertama nih. Ya Nurul ya, aku mau tanya nih ke Mbak Yana. Jadi kan mungkin keluarga Nuju Bulan juga udah nggak asing lagi sama istilah baby blues dan postpartum depression ya Mbak Nuryana ya, karena kita sekarang tuh kayaknya mental health tuh udah lumayan, awareness-nya udah lumayan tinggi nih untuk kita, apalagi sejak pandemi. Cuma aku mau tanya, apa sih Mbak sebenarnya bedanya baby blues dan juga postpartum depression? Apakah ketika ibu baby blues dia juga bisa dinyatakan postpartum depression, atau ibu yang dinyatakan postpartum depression itu harus mengalami tahapan-tahapan apa sampai akhirnya seorang ibu mengalami postpartum depression gitu Mbak? Gimana Mbak? Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Nurul. Jadi baby blues dan postpartum depression atau depresi pasca melahirkan itu berbeda ya. Jadi kalau baby blues syndrome itu sebenarnya hal yang tergolong normal dialami oleh para ibu, prevalensinya sekitar 50-80% ibu pasca melahirkan, di mana ini sebenarnya terjadi karena perubahan hormonal gitu, dari hormon kehamilan, kemudian persalinan, kemudian berganti lagi menjadi hormon laktasi gitu. Dan ini
perubahan-perubahan hormon ini yang berpengaruh terhadap perubahan mood juga di seorang ibu. Tapi kalau baby blue syndrome ini biasanya terjadi di hari ketiga dan keempat pasca melahirkan, tapi akan reda dengan sendirinya saat 2 minggu pasca melahirkan, Mbak. Gitu. Jadi memang baby blue syndrome ini masih tergolong normal ya, walaupun sebenarnya tidak nyaman. Jadi kalau baby blue syndrome itu ibunya memang masih melo, suka sedih, atau misalnya menangis tanpa sebab. Tapi itu lebih karena misalnya dia habis melahirkan ada proses traumatis, atau misalnya melahirkannya sakit dan melelahkan, atau misalnya dia masih beradaptasi dengan proses menyusui, ASInya belum lancar, juga mungkin dia ada kebingungan-kebingungan ya, yang dulunya belum jadi ibu, sekarang jadi ibu, apalagi dia anak pertama, atau mungkin misalnya dia kurang dukungan dari suami, atau kelelahan juga, karena kan habis melahirkan biasanya ibu harus begadang, menyusui bayinya, gantiin popok dan sebagainya, apalagi jika ibunya punya anak-anak lain. Nah, tapi dia masih bisa merawat bayinya sendiri, masih ada rasa antusias gitu. Tapi kalau postpartum depression, ini dia sudah masuk ke tahap gangguan mood gitu. Nah, ini gejalanya hampir mirip dengan baby blue syndrome, cuma kalau depresi pasca melahirkan gejalanya lebih lama. Yang tadinya baby blue syndrome itu cuma 2 minggu pasca melahirkan. Nah, kalau postpartum depression itu bisa bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan ya jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, gejalanya juga lebih parah, kemudian lebih intens. Misalnya kalau baby blue syndrome, misalnya ibunya hanya menangis 1-2 jam dalam sehari. Nah, kalau postpartum depression itu ibunya bisa menangis berjam-jam, tidak ada keinginan untuk merawat bayi gitu. Itu Mbak Benena. Oke, jadi postpartum depression dampaknya bisa sampai ibu kehilangan hasrat untuk merawat bayi ya Mbak ya, bisa sampai seperti itu ya Mbak ya. Merawat dirinya. Betul, merawat dirinya, dan biasanya kalau postpartum depression itu tidak selalu dilewati dengan baby blue syndrome ya Mbak gitu. Oke. Jadi karena ini postpartum depression terjadinya di 1 tahun pasca melahirkan, jadi bisa aja di awal, di tengah, atau misalnya di akhir. Jadi ada ibu yang biasanya dia habis melahirkan bahagia, tapi di 3 bulan kemudian jadi depresi, atau misalnya setelah MPASI jadi depresi. Jadi intinya bisa terjadi kapanpun 1 tahun pasca melahirkan. Nah, biasanya kalau postpartum depression itu biasanya ibunya dari hamil memang sudah depresi. Dari hamil sudah depresi, ada gejala depresi dan tidak ditangani, makanya jadi postpartum depression. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk ibu-ibu yang sebelum menjadi ibu sudah punya emotional baggage ya, udah punya beban emosional sebelumnya yang belum kerilis, ketika mereka melahirkan justru malah jadi pemicu hadirnya si postpartum depression ini gitu ya. Wah, ini benar-benar sebuah pengetahuan baru banget ya buat aku, Bu Ayu, dan mungkin buat keluarga 7 bulan, bahwa memang baiknya sih sebelum ngelahirin dirilis-rilis dulu tuh kemumutan-kemumutan yang bisa jadi pemicu ya gitu. Dan tadi juga bagus banget di-highlight oleh Mbak Yana, ternyata postpartum depression itu sepanjang 1 tahun itu bisa terus hadir ya, nggak harus yang kalau baby blues kan 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu pasca persalinan, tapi kalau postpartum depression ini bisa dia sepanjang awal tahun atau setahun pasca melahirkan ya Bu Ayu, Mbak Yana, baru dia bisa tiba-tiba ya mungkin stres masalah ASI, MPASI gitu ya. Nah, ini aku udah ada yang nanya sebetulnya Mbak Yana ya, yang masuk ke kolom chat buat keluarga 7 bulan yang mau nanya ke Mbak Yana, seorang aktivis kesehatan mental maternal dan juga founder dari Mother Hope Indonesia. Kalau mau nanya-nanya langsung boleh ke Mbak Yana. Nanti di akhir sesi chat ini aku akan bacain beberapa pertanyaan biar bisa dijawab oleh Mbak Yana. Nah, Bu Ayu, ada lagi yang mau ditanyain ke Mbak Yana? Mungkin bisa langsung ya? Iya, mungkin kita karena juga ini sepertinya penjelasannya akan panjang dan sangat menarik. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Jadi Mbak Yana, kita dari 7 bulan nih mau tanya nih ke Mbak Yana, ada nggak sih 7 cara untuk mengendalikan depresi untuk ibu pasca melahirkan? Silakan Mbak Yana dari yang pertama. Iya, jadi cara pertama adalah kita perlu aware dulu nih Mbak sama kondisi kita sendiri.
gitu. Karena orang lain kan tidak tahu ya apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan gitu. Juga ada mungkin beberapa keluarga kita atau pasangan kita tuh kurang peka gitu sama kondisi ibu hamil dan pasca melahirkan. Apalagi ibu hamil memang dia cenderung moody kan, tapi kalau depresi ini berarti kita harus tahu apakah dia moodinya kategori normal atau misalnya dia kategori yang sudah masuk depresi. Jadi hal pertama adalah kita let's talk aja, kita berbicara aja tentang perasaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu kepada suami, kepada orang tua ataupun pada keluarga atau siapapun yang bisa dipercaya. Ini reach out, kita mencari bantuan gitu, kita belajar untuk berkomunikasi bahwa sekarang saya sedang tidak baik-baik saja. It's okay kok kalau misalnya sekarang kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena menjadi ibu itu kita tidak harus selalu positif, tidak harus selalu ceria, tidak harus selalu bahagia dan kuat gitu. Tapi memang ada masa-masanya di mana kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang pertama jadi adalah last talk. Yang kedua kita perlu untuk membekali pengetahuan kita nih tentang apa aja, tentang ASI, tentang baby blues, depresi pasca melahirkan. Jadi yang kedua adalah edukasi. Gitu, baik ibunya yang diedukasi ataupun anggota keluarganya. Yang ketiga adalah ibu perlu untuk membentuk support system atau kelompok dukungan. Jadi support system itu adalah kumpulan orang-orang yang bisa memberikan dukungan emosional, juga bisa memberikan dukungan praktis kepada ibu hamil dan pasca melahirkan. Nah, dukungan emosional ini seperti apa? Misalnya seperti mendengarkan dengan empati, kemudian memberikan pelukan, memberikan kehangatan secara emosional, memvalidasi perasaannya atau tidak menghakimi, itu termasuk memberikan dukungan emosional. Atau juga dukungan praktis seperti membantu merawat bayi, kemudian juga membantu masakin nanti ketika bayinya lahir, atau bantuan-bantuan praktis lainnya. Kemudian kita juga setelah kita punya support system itu, kita perlu mendaftar nih siapa aja sih orang-orang yang bisa kita minta bantuan setelah melahirkan. Misalnya kita daftar list keluarga atau anggota keluarga kita yang bisa kita minta bantuan siapa aja, misalnya bidan kita atau dokter kandungan, termasuk juga 7 bulan studio bisa dimasukkan sebagai bagian dari support system ibu gitu, doula ataupun postpartum doula, babysitter, nanny dan sebagainya. Setelah itu ketika kita sudah mendapatkan support system, kita lihat dulu kondisi kita. Apakah setelah kita mendapatkan dukungan dari orang-orang yang kita cintai, apakah kondisi kita membaik atau semakin memburuk? Kalau misalnya kondisi kita tidak membaik atau maksudnya dia semakin memburuk, maka kita perlu untuk mencari bantuan psikolog, klinis ataupun psikiater gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk menunggu 2 minggu gitu pasca melahirkan, karena sebenarnya tadi yang saya lupa sampaikan, ada gangguan jiwa lain namanya postpartum psikosis ya. Jadi itu tingkatannya lebih parah dari depresi pasca melahirkan. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah mendengar kasus di TV atau di radio ada kasus ibu melukai bayinya gitu kan. Misalnya ibu membunuh bayinya itu karena ibunya ada halusinasi dan delusi. Nah, itu lebih parah. Dan biasanya psikosis postpartum itu bisa terjadi malah setelah dia melahirkan gitu. Jadi memang ini agak bingung, ini baby blues atau postpartum psikosis ya gitu. Jadi memang kita tidak perlu menunggu 2 minggu pasca melahirkan untuk mencari bantuan psikolog atau psikiater. Terutama kalau misalnya kita udah ada gangguan makan, misalnya gangguan tidur, insomnia, kemudian juga ada pikiran untuk bunuh diri. Nah, itu kita harus segera mencari bantuan. Kemudian yang kelima adalah kita perlu untuk memenuhi basic mom care atau perawatan diri sendiri yang basic. Misalnya kita tidur cukup ya, jadi walaupun ibu pasca melahirkan itu kurang tidur, tapi kita juga perlu untuk bekerja sama dengan suami bagaimana ibu itu bisa tidur minimal 6-8 jam gitu, karena kurang tidur ini juga bisa beresiko meningkatkan depresi pasca melahirkan. Kemudian juga nutrisi dia harus dipenuhi, berapa kalorinya, berapa proteinnya. Jadi nutrisi ini memang tidak hanya bermanfaat untuk pemulihan secara fisik gitu ya, apalagi kalau ibu nifas kan dia mengeluarkan banyak darah selama 40 hari. Nah, itu kan banyak banget nutrisi yang harus ibu penuhi. Nah, ternyata juga kasus-kasus seperti anemia, misalnya anemia zat besi, atau misalnya ibu mengalami diabetes, itu juga bisa meningkatkan resiko depresi pasca melahirkan. Jadi
resiko ini ternyata tidak hanya dari faktor psikologis saja, tapi juga penyakit-penyakit fisik juga bisa membuat ibu menjadi lebih mudah depresi. Kemudian setelah kita memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan fisik tadi seperti makan, tidur, mandi, olahraga, atau melakukan hal-hal me time, kita juga untuk maintain atau memelihara kondisi kesehatan kita. Gitu. Misalnya tadi setelah kita sudah konsultasi rutin dengan dokter, dengan psikolog, kita perlu untuk tetap menjaga konsultasi kita jadi lebih rutin, misalnya lebih menjaga pola tidur, pola makan gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu untuk menjalin relasi atau bersosialisasi dengan sesama ibu ataupun misalnya anggota keluarga lain. Ini penting banget karena ketika ibu terisolasi, ketika ibu merasa sendirian, nah itu depresinya juga bisa meningkat. Jadi penting banget sesama ibu itu memang untuk berkumpul, untuk sharing pengalaman dia, untuk bisa merasa didengarkan, untuk menceritakan pengalaman dia baik dan buruknya. Itu penting banget kita berrelasi dengan orang lain, juga dengan berjejaring ya dengan sesama ibu. Oke, jadi itu tujuh tips ya Mbak ya, tujuh cara untuk mengendalikan depresi pasca ibu melahirkan. Nah, Mbak Yana, kalau untuk sampai kita tahu nih, oke, aku kayaknya cuma baby blues atau aku kayaknya udah termasuk postpartum depression, itu kita boleh mendiagnosa diri kita sendiri nggak sih Mbak? Atau kita memang harus datang ke tenaga profesional untuk tahu itu, untuk tahu kalau sebenarnya kita ada di kategori yang mana nih gitu? Iya Mbak, jadi kalau baby blues syndrome itu biasanya memang tidak membutuhkan diagnosa khusus ya, tidak membutuhkan treatment khusus gitu. Tapi kita juga perlu untuk aware gitu tentang kondisi kita, kapan kita masuk ke kategori depresi pasca melahirkan. Tadi ada beberapa tanda atau gejala ya, misalnya ibunya jadi sulit tidur berhari-hari, insomnia, kemudian juga berat badannya turun drastis atau naik drastis gitu. Itu ciri-cirinya juga. Kemudian juga ibu jadi lebih sering sedih, lebih sering marah, tersinggung, mudah menangis, sensitif, atau dia tidak ada keinginan untuk merawat bayinya, tidak ada keinginan untuk merawat dirinya sendiri gitu. Kemudian juga ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau pikiran-pikiran untuk menyakiti bayi. Itu berarti ibu itu sudah maksudnya warning ya atau red flagsnya dia depresi pasca melahirkan. Tapi tentu aja seperti yang tadi Mbak Ayu sampaikan, untuk mendiagnosa apakah ibu mengalami depresi pasca melahirkan atau gangguan mood lainnya memang perlu untuk datang ke psikolog atau psikiater gitu Mbak. Oke, jadi kalau mungkin ibu ada yang ngerasa beberapa ciri yang tadi Mbak Yana sebutkan, mungkin sudah saatnya ibu untuk menemui tenaga profesional ya Mbak ya, tidak ada salahnya ya dengan itu ya, atau meminta bantuan dari orang terdekat gitu ya. Ya betul Mbak. Oke. Ya, aku ada pertanyaan buat Mbak Yana terkait tadi 7 tips yang Mbak Yana udah sharing ya. Aku tadi tertarik ngebahas yang poin pertama, let's talk, reach out, jangan denial ya kalau memang kita ada ngerasa there is something wrong inside our brain, our mind gitu ya pas abis baru lahiran. Itu menarik banget kita untuk ibu-ibu bisa acknowledge perasaan mereka secara jujur pastinya gitu ya. Dan poin terakhir nih, menjalin relasi dan bersosialisasi, ya kan? Nah, karena yang sempat tadi aku sharing juga di opening sama Bu Ayu ya, aku sama Bu Ayu bisa mulai ngejalanin fase motherhood kita secara lebih smooth positif positif, terus nggak terlalu stres ketika kita memang join komunitas 7 bulan. Ini kita bukan jualan ya Bu Ayu, sebetulnya nggak hard selling 7 bulan, tapi memang secara pengalaman kami memang itu ngebantu banget ya bersosialisasi dengan sebuah komunitas yang memang isinya ibu-ibu. Karena aku sendiri sama Mbak Ayu, aku deh itu ngedapat banyak bantuan banget, mulai dari kayak bantuan informasi support system, kayak informasi mbak-mbak atau
RT, Neni itu kita saling bertukar pikiran, saling share nomor kontak, terus juga bisa kayak ngobrol-ngobrol mengenai sekolahan, permasalahan kesehatan juga, ASI. Kita juga di sini ngedapetin pengalaman seperti itu. Nah, kalau yang Mbak Yana bersama Mother Hope lakukan, kalau boleh di-share nih, biar siapa tahu juga keluarga 7 bulan juga ada yang memang butuh untuk reach out Mbak Yana ataupun teman di Mother Hope Indonesia. Biasanya kegiatan seperti apa yang Mbak Yana lakukan bersama tim Mother Hope Indonesia buat membantu mensejahterakan mental ibu pasca persalinan? Boleh di-share Mbak Yana di sini? Iya Mbak Nurul. Jadi yang biasa kita lakukan di Mother Hope Indonesia, karena kita berawal dari kelompok dukungan, jadi kita ada kegiatan itu peer support group atau kelompok dukungan sebaya gitu. Jadi yang memberikan dukungan itu adalah sesama ibu yang mereka mengalami tantangan yang serupa, mengalami permasalahan hidup yang serupa gitu. Jadi di Mother Hope Indonesia kita berusaha untuk jujur mengenai perasaan kita, tidak ada comparison atau tidak ada membanding-bandingkan. Biasanya ibu-ibu itu suka ada konflik atau momor gitu ya, misalnya perang masalah ASI atau misalnya masalah susu formula, melahirkan normal, perkajinan atau melahirkan sesar gitu, itu kan banyak banget. Nah kalau di Mother Hope Indonesia kita berusaha untuk menghormati atau menghargai pilihan hidup masing-masing perempuan gitu. Misalnya apakah ibu ingin stay at home moms atau misalnya dia working mom di luar rumah, itu kita juga untuk menghargai pilihan dia gitu, karena setiap ibu pasti kan memiliki alasan, memiliki pengalaman hidup yang masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan atau kita menstandarkan kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak gitu. Jadi kita menerima keputusan ibu apa adanya dan kita mendukung apapun yang terbaik buat dirinya ibu dan bayinya gitu. Jadi kita di peer support itu kita tujuannya untuk supaya mereka merasa didengarkan, kemudian merasa dihargai, merasa divalidasi perasaannya di situ. Jadi di peer support kita mendengarkan secara empati, kita juga belajar untuk memberikan respon yang empati juga gitu kepada para ibu yang sedang bermasalah gitu Mbak. Kemudian kita juga memberikan training ya, atau kita memberikan pelatihan kepada teman-teman peer support nih sesama ibu ataupun keluarganya dan juga relawan dari masyarakat awam dan tenaga kesehatan, bagaimana sih kita melakukan konseling dasar, bagaimana kita mendengarkan ibu dengan empati, bagaimana kita memberikan pertolongan atau first aid, psychological first aid gitu kepada para ibu yang memiliki gejala depresi, harus kemana gitu. Kita memberikan pembekalan juga nih kepada teman-teman ibu bagaimana cara mensupport ibu lain gitu. Itu secara garis besar apa yang Mother Hope Indonesia lakukan. Selain itu kita juga ada kegiatan webinar, ada kegiatan seminar, dan juga kegiatan seperti live Instagram. Kita juga ada writing therapy atau kelas menulis gitu. Jadi tahun lalu itu 7 bulan dan Mother Hope Indonesia berkolaborasi ya Mbak. Jadi kita menyatukan antara jurnal Mother Hope Indonesia juga buku antologi Mommy's You're Not Alone. Jadi buku antologi ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman penyintas yang pernah mengalami depresi pasca melahirkan. Sekarang mereka sudah bangkit, jadi mereka menuangkan pengalamannya sebagai bentuk terapi juga sebagai bentuk untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat mengenai depresi pasca melahirkan. Itu Mbak. Oke, luar biasa ya kegiatannya Mbak Yana, Bu Ayu yang Mother Hope Indonesia kerjakan buat kesehatan mental maternal ibu-ibu, dari cara acknowledge-nya gimana, edukasi, sama maintenance kesembuhannya si ibu juga paket lengkap ada di Mother Hope Indonesia. Nah, untuk keluarga 7 bulan yang kira-kira memang rasanya butuh dukungan komunitas atau butuh ngobrol-ngobrol dengan Mbak Yana, bisa juga langsung reach out ya ke Instagramnya Mother Hope Indonesia. Nah, Mbak Yana, Bu Ayu, tadi di awal aku juga cerita, aku udah ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan ya. Betul, ini lumayan banyak sih Mbak Yana. Mungkin aku bisa pilih beberapa ya, karena takutnya waktu juga nggak cukup. Pertanyaannya dari Nok Valley. Mam, setelah melahirkan, saya sempat ngerasain baby blues, terus ditambah permasalahan ASI seret. Jadi makin stres deh. Gimana cara menghadapinya ya? Apakah bisa baby blues saya ini menuju PPD? Nah, ini juga masalah ASI
itu kalau di komunitasnya 7 bulan di WhatsApp grup kita ya Mbak Yana, mungkin Bu Iya, Ayu juga tahu itu tuh salah satu pemicu hampir banget ya. dialami semua Betul, ibu ya. hampir dialami dan itu benar-benar pemicu kegalauannya ibu-ibu nih gimana ya. Nah, kalau dia si ASI ini bisa nggak tiba-tiba menjadi PPD? Dia awalnya ngerasa hanya baby blues aja sih, tapi semenjak ASInya bermasalah, dia makin stres. Apakah bisa menuju PPD? Mungkin dia bertanya mengenai level atau Ya. tingkat stres pasca persalinan nih Mbak Yana. Iya Silakan Mbak betul Yana. Mbak. Iya betul, menyusui itu memang sangat luar biasa sekali ya Mbak ya. Gitu jadi faktor menyusui misalnya dia kurang dukungan atau misalnya kurang berhasil menyusui itu juga salah satu faktor resiko kenapa ibu mengalami depresi pasca melahirkan Mbak. Gitu. Jadi ini seperti apa ya? Seperti benang kusut sebenarnya. Jadi ketika ibu mengalami depresi pasca melahirkan dia kan hormon oksitosinnya terhambat juga ya. Nah, ketika hormon oksitosinnya terhambat, pengeluaran ASINya juga otomatis kurang lancar juga gitu. Di lain sisi ibu yang mengalami depresi itu kan berarti ibunya biasanya kurang tidur atau stres secara berlaut-laut bertubi-tubi. Nah kalau misalnya ibunya kurang tidur atau misalnya dia nutrisinya nggak cukup gitu, itu kan juga mempengaruhi pengeluaran ASINya dia gitu. Nah itu jadi ketika ASINya nggak keluar dengan lancar karena depresinya, kemudian anaknya nggak naik gitu ya berat badannya, ASINya tidak cukup gitu untuk menaikkan berat badannya, nanti ibunya jadi tambah depresi. Jadi kayak muter-muter seperti itu. Gitu. Jadi memang menyusui itu kan yang seperti kita ketahui banyak banget tantangannya. Mungkin ibunya juga kurang tidur atau misalnya kurang dukungan dari lingkungan sekitar, dari suaminya terutama, banyak yang maksudnya menyarankan susu formula dan sebagainya, mungkin dari tenaga kesehatan juga kurang memberikan dukungan gitu. Mungkin dari masa kehamilan ibunya juga tidak, maksudnya kurang mempersiapkan keterampilan untuk menyusui, keterampilan dan pengetahuan. Atau misalnya memang ketika dia habis melahirkan itu dia ada pengalaman stressful yang bikin dia jadi nggak nyaman untuk menyusui bayinya gitu. Mungkin ada masalah dengan suami atau misalnya masalah dengan mertua atau misalnya dia ada masalah finansial, itu juga bisa mempengaruhi pengeluaran ASI jadi tidak lancar gitu. Jadi ibunya jadi depresi lagi gitu. Jadi memang dalam menyusui ini kita perlu sekali ya dukungan dari lingkungan sekitar gitu. Dukungan dari tenaga kesehatan juga gitu. Jadi memang tadi kalau pertanyaannya kalau misalnya menyusuinya sudah masuk depresi apa tidak, mungkin bisa dilihat dari kondisi ibunya tadi yang bertanya apakah kesulitan menyusui ini membuat saya jadi kesel sama bayi gitu. Misalnya membuat saya jadi nggak bonding sama bayi. Kan menyusui itu sebenarnya tujuan utamanya adalah meningkatkan bonding kan antara kita dengan bayi gitu, meningkatkan kedekatan. Tapi apakah dengan menyusui kita jadi malah lebih kesel sama bayi gitu? Mungkin jadi kita jadi kurang tidur, jadi kurang makan, jadi mudah marah gitu, jadi mudah sensitif. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah kalau misalnya itu berlangsung selama 2 minggu atau lebih dari 2 minggu, nah berarti kita perlu nih untuk mempertimbangkan konsultasi ke psikolog atau misalnya konsultasi ke psikiater. Oke, baik-baik. Jadi ditanya lagi ya sama diri sendiri, apakah mengalami emosi ketika malah nenenin bayi gitu ya, ada perasaan-perasaan gak nyaman. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mbak Yana. Support terbaik apa yang bisa kita berikan terhadap ibu yang mengalami PPD tapi keluarga intinya malah denial? Nah ini mungkin keluarga intinya juga belum teredukasi atau karena kan beberapa di masyarakat kita tuh kita pusing sedikit, ngerasa depresi, kita udah sadar diri kita depresi pasca persalinan, tapi begitu curhat ke keluarga yang nggak punya awareness mengenai PPD ini malah di labelinnya macam-macam ya, kurang bersyukur, kurang ibadah apa segala macam. Nah itu kita nanganinnya harus gimana Mbak Yana? Iya, jadi hal yang pertama adalah kita menanya sama ibunya sendiri, apa sih sekarang yang ibu butuhkan? Yang ibu butuhkan itu apa? Mungkin kebutuhan masing-masing ibu itu berbeda. Misalnya kayak saya lebih ingin didukung secara emosional, saya cuma pengen ditemenin,
cuman pengen didengarkan, cuman pengen dipeluk, atau misalnya divalidasi perasaannya kalau misalnya saya bukan ibu yang buruk seperti apa yang saya pikirkan, itu dukungan emosional. Tapi ada juga ibu yang pengen, aduh bantuin saya nyuci baju, atau bantuin saya ngerawat bayi, saya ingin mandi, saya ingin tidur, saya ingin me time dulu deh gitu, lepas dari rutinitas mengurus bayi. Jadi memang kebutuhan masing-masing ibu berbeda ya. Ada yang dia lebih butuh emosional atau dia lebih butuh dukungan praktis. Nah, hal pertama adalah kita bertanya kepada ibunya, apa yang ibu butuhkan sekarang? Apa yang bisa saya bantu untuk membuat ibu merasa lebih baik? Gitu. Jadi kalau misalnya ibunya butuh dukungan emosional, ya berarti kita menyediakan waktu kita, kuping kita, perasaan kita sepenuh jiwa gitu untuk mendengarkan ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya, oh saya cuma pengen dibeliin makanan atau dianterin makanan kesukaan, nah berarti kita bisa memberikan makanan yang dia butuhkan gitu. Jadi kita tanya lagi apa yang ibu butuhkan saat ini. Oke, jadi bisa dimulai dengan bertanya ya Mbak. Sebenarnya maksudnya sebagai mungkin orang terdekat yang mungkin memiliki keluarga atau teman yang pasca melahirkan, kemudian kita melihat mungkin dia seperti stres atau baby blues, mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertanya bantuan apa yang bisa kita kasih ya Mbak ya. Betul banget Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu Nurul. Pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang galau nih Mbak Yana. Apakah ketika melahirkan lebih baik nggak usah nerima kunjungan dulu ya untuk menghindari ucapan toksik? Nah, ini adalah itu yang aku lakuin tuh jujur. Bagian baik gitu ya. Bagian adab, etika ya. Karena ya ada beberapa orang yang memang kalau datang ngunjungin ibu baru melahirkan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru nambah ini ya, tekanan sosial gitu ya. Anaknya beratnya berapa, lahirannya berapa. Nah, mungkin keluarga 7 bulan juga bisa belajar ya, jangan mengucapkan kalimat-kalimat sensitif ketika mengunjungi ibu-ibu yang baru persalinan. Nah, kalau menurut Mbak Yana gimana? Apakah udah nggak usah terima orang sama sekali seperti Bu Ayu dulu, atau gimana Mbak Yana? Iya, sebenarnya kuncinya adalah ke support system tadi ya Mbak. Jadi kita memang membutuhkan orang-orang yang intinya aja. Jadi kalau misalnya yang bantu kita cuma 2-3 orang ya nggak apa-apa gitu. Jadi yang pertama adalah orang-orang di sekitar ibu nih yang mengunjungin ibu perlu tahu kalau misalnya ibu juga perlu waktu nih untuk recovery. Misalnya habis melahirkan kan capek ya, mau dia melahirkan per vaginam atau melahirkan secara sesar, kan dia butuh waktu nih untuk dia mengobati rasa sakitnya, misalnya mengobati traumanya juga mungkin pada masa persalinan. Untuk untuk ibunya tidur dulu dia habis melahirkan, kemudian juga untuk bonding dengan bayinya, untuk kenal dengan bayinya, untuk dekat dengan bayinya, untuk belajar menyusui gitu, untuk belajar menggendong, untuk attach gitu dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di hidup saya ini, saya sekarang memiliki seorang bayi. Nah, fokusnya ke itu dulu, fokusnya ke pemulihan fisik, ke pemulihan psikologis ibunya, yang ketiga adalah asinya dia, yang keempat adalah bonding. Nah, ini sebenarnya empat hal ini yang harus diperhatikan oleh para pengunjung ya. Jadi jangan sampai ibunya masih sakit, ibunya masih kacau ya penampilannya ya, namanya juga habis melahirkan ya, misalnya dia masih pakai daster atau apa, kan banyak orang yang kok cuma pakai daster sih, kok sekarang gemukan ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang aneh sebenarnya ya. Ibu habis melahirkan ya pasti kan nggak mungkin dia langsung kayak artis misalnya langsung singset gitu. Pasti dia juga butuh waktu untuk rahimnya kembali ke posisi normal dia juga gitu, ke bentuk normalnya dia gitu. Jadi perlu banget ibu dan suami itu menjadwalkan kunjungan pasca melahirkan sampai ibu tuh bener-bener kondisinya membaik gitu, setidaknya sampai pulih, sampai dia merasa percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya orang-orang di sekitar ibu itu ngomongnya nggak nyinyir atau nggak nyindir atau misalnya ya baik-baik aja, tapi sebenarnya ibu itu juga butuh istirahat, ibu juga punya hak untuk istirahat gitu dengan baiknya gitu. Jadi kalau saya dulu anak ketiga itu saya alhamdulillah depresi pasca melahirkannya nggak terlalu berat, karena itu saya dan suami berkomitmen bahwa kita 3 bulan bayi saya lahir baru dia boleh ada tamu gitu. Kemudian juga di rumah sakit juga kayak gitu. Jadi saya bilang sama
dokter saya, dokter kandungan sama mbak-mbak yang ada di rumah sakit itu tenaga kesehatannya, saya tidak ada, saya tidak mengizinkan tamu berkunjung ke rumah sakit kecuali orang tua saya, kecuali suami saya, kecuali saudara kandung saya gitu. Jadi memang benar-benar ini banget sih, benar-benar bersih banget gitu dari tamu-tamu itu. Gitu. Oke, jadi nge-set boundaries saat baru persalinan sebetulnya juga sebagai sebuah langkah preventif yang efeknya nyata ya Mbak Yana untuk mensejahterakan mental ibu-ibu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman lain yang baru ngelahirin, kalau lagi nggak mau dijenguk jangan baper juga, nggak usah sensi, karena itu adalah sebuah cara buat si ibu yang baru saja selesai persalinan buat menyehatkan kembali mentalnya gitu ya. Mbak Yana, pertanyaan nggak selesai-selesai nih masuk. Kayak, oh ini, oke. Bagaimana cara ikut komunitas di 7 bulan? Apakah ada grupnya? Ada. Terus ada juga, bisa kontak ke adminnya 7 bulan ya. Nanti akan di-invite. Silahkan ya Mbak Tika kalau mau join. Lalu ada pertanyaan, kalau Mother Hope ada rencana roadshow ke Surabaya kah? Wah iya, pengen banget tuh. Jadi sebelum pandemi itu kita 2020 tuh sebelum pandemi merebak itu kita pernah roadshow ke Surabaya juga gitu dan ke Bali. Nah, kalau dalam waktu dekat kita ngadain seminar di Denpasar ya, insya Allah itu bulan Juni atau bulan Juli nanti ada kita teman-teman relawan di Denpasar bisa ketemu sama Mbak Ayu juga. Oke, nah jadi buat keluarga 7 bulan yang domisili di Surabaya tadi, mungkin kalau butuh bantuan dari Mother Hope Indonesia, bisa kontak ke Mother Hope Indonesia, nanti mungkin bisa di-refer ya ke relawan Surabaya yang bisa ngasih si ibu ini bantuan memang kalau dia butuh butuh teman ngobrol-ngobrol atau butuh edukasi mengenai postpartum depression ini. Nah, Bu Ayu gimana sesi kita hari ini? Wah, inviting banget ya. Aku langsung aku tuh tadi sama ya, ini tuh relate banget ya Nurul ya sama kita ya. Betul. Iya, aku bahkan tadi sama Ayu pas lagi baca-baca, wah aku kayaknya mau ikut trainingnya Mother Hope Indonesia deh gitu ya. Iya, boleh banget Mbak. Ya, karena edukasinya ini nggak cuma buat diri kita sendiri ya, tapi juga buat teman-teman atau bahkan keluarga dekat kita juga, Bu Ayu ya. Nah, Bu Ayu, kamu bisa summary tadi dari 3 SKS mata kuliah kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Yana ya. Mbak Yana, oke, buat mungkin keluarga 7 bulan yang baru join, jadi tadi kita sama Mbak Nuryana sudah membahas 7 cara kendalikan depresi pasca melahirkan. Jadi ada 7 cara nih dari Mbak Yana. Oke, aku ulangi. Cara yang pertama adalah aware dulu dengan kondisi diri sendiri nih. Aku nih perasaannya lagi gimana sih? Lagi capek kah? Lagi mellow kah? Kalau kamu sudah aware dengan kondisi diri kamu sendiri, kemudian let's talk, reach out, dan share your feeling. Jadi bisa mungkin ke orang terdekat dulu ya Mbak ya. Mungkin bisa dimulai dari suami dulu, let's talk-nya. Share your feeling to your husband gitu ya Mbak ya. Oke, dan cara yang kedua yaitu edukasi. Jadi ibu penting untuk membekali diri sendiri dengan edukasi mulai dari kehamilan. Jadi masa kehamilan ibu penting untuk banyak menerima informasi dan edukasi-edukasi yang pastinya positif dan bermanfaat ya. Salah satunya mengenai depresi pasca melahirkan ini. Lalu cara yang ketiga yaitu membentuk support system termasuk merencanakan postpartum plan. Jadi mungkin ibu yang di tempatnya punya komunitas atau join dengan sekarang kan banyak banget ya WhatsApp group ya. Mungkin bisa membentuk support system dari hal tersebut gitu. Lalu cara yang keempat, mencari bantuan profesional jika kondisi tidak membaik. Jadi ibu ketika kondisinya setelah 2 minggu merasakan awal-awal kan baby blues kan 2 minggu tuh, kalau 2 minggu ternyata tidak membaik, semakin memburuk kondisi fisiknya dan juga mentalnya, bisa segera mencari bantuan profesional gitu. Lalu cara yang kelima, ibu perlu untuk memenuhi basic mom care atau self care-nya, yaitu nutrisi, tidur yang cukup, olahraga, dan mendapatkan dukungan emosional praktis. Lalu cara yang keenam, setelah basic mom care tersebut,
ibu penting untuk memaintain, jadi menjaga pola hidup tersebut dengan cara nutrisi yang cukup atau dengan rutin konsultasi dengan tenaga profesional. Juga yang nggak kalah penting yaitu ibu penting untuk melakukan me time untuk dirinya sendiri ya Mbak Yana ya. Oke, lalu cara yang terakhir nih, yang ketujuh Ibu, yaitu menjalin relasi dan bersosialisasi. Menjalin relasi dan bersosialisasi ini yang pastinya yang positif ya, mungkin dengan sesama ibu gitu, dukungan yang positif tanpa menghakimi ibu lainnya. Seperti itu kurang lebih 7 caranya. Dan mungkin aku mau tambahin sedikit nih ya Mbak Yana sama Mbak Nurul. Aku sebagai juga mengajar prenatal yoga juga nih untuk ibu-ibu gitu. Yang sering kali aku sampaikan biasanya ke ibu-ibu, pentingnya ibu untuk memprioritaskan postnatal healing dulu dibandingkan ibu sibuk memikirkan gimana fisiknya kembali cantik seperti dulu, gimana memiliki karir seperti dulu. Tapi ibu yang utama adalah postnatal healing dulu ibu. Jadi postnatal recovery dulu. Jadi ibu perlu tidur yang cukup dulu, membenahi mentalnya, membenahi kebutuhan dasarnya. Baru setelah itu yang lain kita pikirkan nanti gitu ya. Iya, betul banget Mbak. Orang lebih kayak gitu, Nurul dan juga Mbak Yana. Oh iya, satu lagi mungkin yang perlu kita ingat ya keluarga 7 bulan, Nurul juga Mbak Yana, kalau motherhood is not a competition. Jadi nggak ada yang paling salah, nggak ada yang benar gitu ya. Nggak ada cara dia paling salah, cara aku paling benar, karena ini bukan kompetisi. Kita bersama-sama, kita bersama-sama di fase ini. Gitu. Iya, karena kita aja mungkin Mbak Yana udah ngejalanin motherhood mungkin lebih lama dari aku dan Bu Ayu ya. Aku dan Bu Ayu tuh usia motherhoodnya sama 5 tahun dan sangat sepakat dengan Bu Ayu kalau ya motherhood is not a competition ya. Berat badan anak itu bukan kompetisi, anak udah bisa baca atau belum bukan kompetisi gitu ya. Aku tuh bahkan suka ngejokes ya kalau ketemu temen yang mungkin suka nanya, anak lu udah bisa ngapain? Aku kayak jawab, ya anakku udah bisa narik duit di ATM gitu ya. Jadi aku kayak sambil lalu aja gitu ngejawabnya. Jadi maksudnya sih buat menyindir juga ya bahwa ya udah achievement orang itu kan beda-beda gitu ya. Sepakat banget dengan Mbak Ayu. Kalau aku mungkin juga ingin menekankan untuk teman-teman keluarga 7 bulan yang rata-rata baru saja melahirkan gitu ya. Di acknowledge perasaannya, nggak usah malu kalau memang butuh teman untuk curhat, untuk ngobrol gitu ya, bisa reach out ke komunitasnya 7 bulan ataupun langsung ke Mother Hope Indonesia. Di sini ya kita akan coba membantu ibu-ibu untuk mensejahterakan mental ibu kembali ya, agar bisa lebih produktif dan berdaya. Karena nih nyambung dengan semangat Kartini ya Kak, yang hari ini juga kita lagi rayakan, balik lagi ya, pemberdayaan perempuan itu ya emang nggak bisa diraih kalau kitanya sendiri mentalnya masih aut-autan gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak hanya cita-cita di awang-awang gitu loh. Kalau mau ini, mau itu, mau karir bagus, badan bagus, anak begini-gini, tapi kitanya masih berantakan di dalam hati kita gitu. Jadi perlu banget buat ngebenerin gitu. Dari Mbak Yana mungkin ada tambahan lagi untuk closing nih ke keluarga 7 bulan dan teman-teman Mother Hope Indonesia. Ya, jadi yang pengen aku sampaikan tadi sebenarnya yourself is your priority gitu. Jadi banyak banget para ibu yang mengorbankan kesejahteraan mentalnya dia untuk anak-anaknya, untuk suaminya gitu. Tapi kadang ibu suka lupa nih bahwa dirinya sendiri juga sebenarnya penting banget gitu untuk diperhatikan, untuk disayangi, untuk dihargai gitu, untuk dibilang terima kasih, untuk dirangkul dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah mempelajari tentang panduan pesawat terbang ketika mengalami kecelakaan, pasti kan yang pertama kali itu diberikan oksigen siapa? Kita kan? Kita dulu yang dikasih oksigen, baru orang lain gitu. Gitu juga ibu. Jadi ibunya perlu untuk memenuhi kebutuhan dia dulu, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan merawat dirinya sendiri, healing yang tadi disampaikan sama Mbak Ayu gitu. Jadi prioritaskan diri ibu gitu. Prioritaskan diri ibu, prioritaskan kesehatan fisik ibu, kesehatan psikologis ibu. Jadi jangan menomor sekiankan diri gitu untuk orang lain, tapi juga ibu itu juga penting dan berharga. Oke, wah.
Luar biasa ya di 21 April ini tema kita. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Yana. Terima kasih banyak Mbak Yana. Salam sehat, sukses banyak, terus Bayu. ya. Sukses terus untuk program Thank kerja you. di Mother Hope Terima kasih Indonesia. banyak Bayu. Sama-sama, thank you Terima semua, kasih thank juga you ya. Bayu. Terima kasih Mbak Nurul. Makasih Sama-sama. Nurul, makasih Makasih Mbak Yana Makasih, mungkin Bu Ayu. udah Makasih. iya udah mempelopori Mother Hope Indonesia nih keren banget mendukung Iya, sesama keren ibu banget ya. juga juga Makasih, Nurul nih di Mbak. 7 bulan. Makasih ya. Makasih ya, Selamat Hari thank you Bu Ayu. Kartini. Sama-sama, selamat Selamat Hari 7 Kartini bulan. semua. Bye-bye, Ya, sehat-sehat. makasih. Thank you. Bye.